Hai guys, selamat datang di channel YouTube Matematika SMP bersama saya, Robin Rafael. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe video ini. Nah, di sini ada gambar Promo KFC Simpang 5. Nah, bagi yang sering ke KFC, mungkin ini tidak asing lagi makanannya bagi mereka, karena mereka sudah sering melihatnya. Apakah hubungan gambar ini dengan materi SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel? Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita sekarang masuk ke bentuk umum sistem persamaan linear dengan dua variabel X dan Y adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1 merupakan persamaan yang pertama. A2X ditambah B2Y sama dengan C2 merupakan persamaan yang kedua. Dengan A1A2, B1B2, C1C2 merupakan elemen bilangan real, di mana A1A2, B1B2 tidak sama dengan 0. Sekarang kita masuk cara menentukan HP, himpunan penyelesaian dari SPLDP, sistem persamaan linear. Nah, di mana caranya ini ada 3. Cara yang pertama menggunakan metode substitusi. Cara yang kedua menggunakan metode eliminasi. Yang ketiga menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau sering disebut metode gabungan. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang pertama, metode substitusi. Metode yang dilakukan dengan cara mengganti satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Langkah-langkahnya adalah: langkah yang pertama, pilihlah salah satu persamaan, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Langkah yang kedua, substitusikan X atau Y pada langkah yang pertama ke persamaan lain. Kita masuk ke contoh soal. Soalnya, umur Sani 7 tahun lebih tua dari umur Ari, sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Berapakah umur masing-masing? Penyelesaian. Yang pertama kita lakukan memisalkan. Kita misalkan umur Sani X, umur Ari Y. Kemudian kita buat model matematikanya. X sama dengan 7 ditambah Y merupakan persamaan yang pertama. X ditambah Y sama dengan 43 merupakan persamaan yang kedua. Substitusikan nilai X sama dengan 7 ditambah Y ke dalam persamaan yang kedua, sehingga diperoleh, kita masukkan persamaan yang kedua, X ditambah Y sama dengan 43. Nah, nilai X-nya kita ganti. 7 ditambah Y sama dengan 43. 7 ditambah 2Y sama dengan 43. 2Y sama dengan 43 dikurang 7. Y sama dengan 36 per 2. Y sama dengan 18. Nilai kita dapat 18. Sekarang kita mencari nilai X-nya. Kemudian kita substitusikan nilai yang kita dapat tadi ke dalam persamaan 1. Sehingga diperoleh, kita masukkan persamaan satunya, X sama dengan 7 ditambah Y, di mana Y-nya kita ganti menjadi 18. X sama dengan 7 ditambah 18, X sama dengan 25. Jadi umur Sani adalah 25 tahun
dan umur Ari adalah 18 tahun. Kita masuk ke metode yang kedua, metode eliminasi. Metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Langkah-langkahnya adalah nilai X dicari dengan cara mengeliminasi pengubah Y, sedangkan nilai Y dicari dengan mengeliminasi pengubah X. Kita masuk ke contoh soal. Pais dan Rara membeli pensil dan penghapus di toko buku yang sama. Pais membeli 7 pensil dan 4 penghapus seharga 11.200. Sedangkan Rara membeli 14 pensil dan 2 penghapus seharga 18.200. Berapakah harga satu pensil dan satu penghapus? Penyelesaian. Yang pertama kita misalkan dulu. X sama dengan pensil, Y sama dengan penghapus. Kemudian kita buat model matematikanya. 7X ditambah 4Y sama dengan 11.200 merupakan persamaan yang pertama. 14X ditambah 2Y sama dengan 18.200 merupakan persamaan yang kedua. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan 1. Nah, di sini kita mau menghabiskan variabel X-nya. Jadi kita kalikan persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan 1. Menjadi hasil persamaan 1 dikali 2, 14X ditambah 8Y sama dengan 22.400. Persamaan 2, 14X ditambah 2Y sama dengan 18.200. Kemudian kita kurangkan. 14 dikurang 14 hasilnya 0. 8Y dikurang 2Y sama dengan 6Y. 22.400 dikurang 18.200 hasilnya 4.200. Y sama dengan 700. Tadi kita telah menemukan, kita telah mencari nilai X, nilai Y-nya. Sekarang kita mencari nilai X-nya. Nah, kalau kita mencari nilai X-nya, kita harus menghabiskan variabel Y-nya. Persamaan 1 kita kalikan 1, persamaan 2 kita kalikan 2. Hasilnya persamaan 1 kita kalikan 1, 7X ditambah 4Y sama dengan 11.200. Persamaan 2 kita kalikan 2, 28X ditambah 4Y sama dengan 36.400. Kemudian kita kurangkan. 7X dikurang 28Y menghasilkan negatif 21X. 4Y dikurang 4Y menghasilkan 0. 11.200 dikurang 36.400 menghasilkan negatif 25.200. X sama dengan 1.200. Jadi harga satu pensil adalah 1.200 dan harga satu penghapus adalah 700 perak. Kita sekarang masuk ke metode gabungan atau metode eliminasi dan substitusi. Metode eliminasi atau substitusi adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah A. Salah satu variabel dicari dengan cara mengeliminasi pengubah variabel lainnya. B. Hasil variabel yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke dalam satu persamaan, ke salah satu persamaan. Nah, ini gambar yang di awal tadi. Nah, sekarang kita akan membahas gambar ini di sini. Berapakah harga masing-masing satu potong ayam dan satu mangkok nasi jika minuman gratis? Nah, yang pertama kita misalkan X itu sama dengan ayam, Y sama dengan nasi. Kemudian kita buat model matematikanya. 2X ditambah Y sama dengan 26.500 merupakan persamaan yang pertama. X ditambah Y sama dengan 16.000 merupakan persamaan yang kedua.
Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. 2x dikurang x sama dengan x. X dikurang x, y dikurang y sama dengan 0. 26.500 dikurang 16.000 sama dengan 10.500. Jadi nilai x nya sama dengan 10.500. Tadi kita telah mendapatkan nilai x nya. Sekarang kita mencari nilai y nya menggunakan metode substitusi. Nah, substitusikan nilai x yang kita dapat tadi ke persamaan yang kedua. Kita masukkan persamaan yang kedua, x ditambah y sama dengan 16.000. Di mana x nya kita ganti menjadi 10.500. 10.500 ditambah y sama dengan 16.000. Y sama dengan 16.000 dikurang 10.500. Y sama dengan 5.500. Jadi harga satu ayam sama dengan 10.500 dan satu mangkok nasi sama dengan 5.500. Sekianlah dari video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Bagi yang like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih.